Di kerajaan Mori, mahkota itu disebut mahkota bayangan. Permata hitam di puncaknya berkilau gelap seperti malam tanpa bintang, menyimpan kutukan kuno yang berusia ratusan tahun. Mahkota itu diciptakan oleh pendiri klan Mori yang bersekutu dengan kekuatan jahat demi melanggengkan kekuasaannya. Kutukannya jelas, siapapun pewaris tahta yang tidak murni hatinya akan terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang mengerikan, diburu oleh arwah para leluhur. Pangeran Akira tahu legenda itu, namun ia terpaksa menerima mahkota ketika ayahnya, Raja Katsuro, ditemukan mati secara misterius. Tubuh sang raja hancur, wajahnya penuh ekspresi ketakutan, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Meski merasa ngeri, Akira harus memikul beban tahta. Tanpa keraguan, mahkota itu pun ia kenakan di upacara penobatannya, di hadapan para bangsawan dan rakyatnya. Namun, sejak malam itu, Akira mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayang-bayang di kamarnya terasa semakin gelap dan mencekam. Di malam pertama, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan dari sudut ruangan membentuk sosok yang tampak seperti wajah ayahnya, wajah yang telah ia lihat saat kematian sang raja. Sosok itu menatapnya dengan penuh kebencian dan berbisik, "I pewaris berdosa. Kutukan ini milikmu." Pagi harinya, Akira terbangun dengan keringat dingin. Namun, mimpi buruknya hanyalah awal. Setiap malam, ketakutan itu semakin nyata. Bayang-bayang di sekitarnya mulai bergerak seolah memiliki nyawa. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari sudut gelap kamarnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah-wajah aneh, bukan hanya ayahnya tetapi juga leluhurnya yang telah mati, muncul di cermin, tersenyum dingin dan penuh amarah. Setelah malam ketiga, Akira tak lagi bisa tidur. Ia mencoba mengusir bayang-bayang itu dengan menyalakan banyak lilin, tetapi semakin terang kamarnya, semakin banyak pula wajah mengerikan yang muncul di setiap sudut. Ia merasa dikepung oleh arwah-arwah terkutuk yang tak pernah bisa pergi. Di puncak keputusasaan, ia menemukan kitab kuno yang menceritakan asal mula kutukan. Dulu, leluhurnya, Kaisar Mori pertama, telah mengorbankan nyawa manusia untuk membuat perjanjian dengan kekuatan kegelapan, demi memperoleh kekuatan abadi. Sebagai bagian dari perjanjian, setiap pewaris tahta yang mewarisi mahkota tanpa hati yang bersih akan dikutuk untuk dihantui oleh arwah-arwah leluhur. Satu-satunya cara mengakhiri kutukan adalah dengan mengunjungi hutan bayangan, tempat di mana darah pertama ditumpahkan. Namun, hutan bayangan adalah tempat terlarang, dikenal sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Legenda mengatakan, siapapun yang masuk ke sana akan mendengar bisikan dari makhluk-makhluk yang telah lama mati, roh-roh jahat yang mengincar jiwa manusia. Namun, Akira tak punya pilihan. Dengan tekad yang membara, ia berangkat seorang diri, meski tubuhnya lemah karena malam-malam tanpa tidur. Hutan itu gelap dan sunyi, kabut tebal melingkupi setiap sudut, menyembunyikan apapun yang mungkin mengintainya dari balik pepohonan. Saat malam tiba, suara-suara mulai terdengar, bisikan pelan yang semakin lama semakin jelas. Bisikan itu memanggil namanya, suara-suara menjerit dan menertawakan dengan nada dingin, seolah menyambutnya ke dalam perangkap yang tak terhindarkan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah danau gelap, danau bayangan, yang dikatakan sebagai tempat leluhurnya membuat perjanjian terkutuk itu. Di permukaan danau, bayangannya sendiri terlihat berbeda. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong dan hampa, seolah arwah yang telah lama mati. Sosok-sosok bayangan muncul dari dalam danau, tubuh mereka kurus, mata mereka penuh kebencian. Mereka adalah arwah dari klannya sendiri, dan mereka berbisik kepadanya, "Kau adalah pewaris dosa kami. Tidak ada pelarian." Tiba-tiba, dari permukaan air, muncul sesosok bayangan yang begitu menyeramkan, leluhur pertama klan Mori, yang telah membuat perjanjian dengan iblis. Ia mendekat, tangannya yang kurus dan keriput menggapai Akira dengan senyum mengerikan. "Kau tak akan pernah bisa menghindar, Akira. Kau milik kami sekarang." Dalam kepanikan, Akira mengingat doa yang tercatat dalam kitab dan mulai melafalkannya. Namun, suara-suara di sekitarnya semakin keras, tertawa sinis, mengolok-olok setiap kata yang ia ucapkan. Saat bayangan leluhurnya semakin dekat, ia hampir menyerah, namun dari sudut matanya, ia melihat kilau tetesan suci di dasar danau. Dengan keberanian yang tersisa, ia melompat ke dalam danau, meraih kristal itu dengan tangan gemetar. Tetesan suci mengeluarkan cahaya terang, menghancurkan bayang-bayang di sekitarnya. Sosok-sosok leluhurnya menjerit kesakitan, wajah mereka mencair dalam cahaya menyilaukan. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, bayangan leluhur pertama berbisik dengan penuh kebencian, kutukan ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang.
Kau akan selalu mendengar suara kami di dalam kegelapan. Ketika Akira kembali ke istana, mahkota itu tampak lebih ringan, seolah-olah kutukan telah lenyap. Namun, setiap malam, ketika ia menatap ke dalam kegelapan kamarnya, ia masih mendengar bisikan-bisikan lembut dan tawa yang menyeramkan dari dunia arwah, mengingatkan bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas dari dosa masa lalu klannya.